Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang aplikasi Shopee. Dimana di aplikasi Shopee ini ada tagihan yang masih belum lunas sampai hari ini teman-teman ya. Nah, seperti apa sih resiko telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Shopee, baik itu di S-Pinjam ataupun SPayLater teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman. Seperti apa resikonya, apakah ada DC lapangan yang datang ke rumah misalkan telat bayar ataupun gagal bayar, apakah sebar data. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya, langsung saja kita bahas untuk aplikasi Shopee. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi bikin video-video tentang gagal bayar pinjaman online atau tentang resiko gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal. Oke, tanpa lama-lama langsung kita cek ya untuk tagihannya teman-teman ya. Tagihannya di sini kita coba ya lihat sama-sama. Oke, buat teman-teman yang masih belum tahu Bang, untuk S-Pinjam ataupun SPayLater gimana resikonya? Misalkan loh teman-teman, jadi ini ada tagihan di SPayLater bukan di S-Pinjam. Nah, buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi S-Pinjam, ya di Shopee di S-Pinjam, ataupun yang di SPayLater, itu sama sebenarnya, untuk resikonya sama. Oke, nah di sini kita lanjut teman-teman ya. Kredit tersedia 24.000, jadi untuk sisa kredit ini sudah tidak bisa digunakan. Misalkan sisa kredit teman-teman masih 2 juta atau 3 juta, kemudian ada tagihan yang masih belum lunas atau telat bayar, itu sisa limit tidak bisa digunakan lagi. Atau teman-teman lunasi kalau sudah telat, kemudian nanti limitnya kembali lagi, itu tidak bakalan bisa digunakan lagi ya. Misalkan teman-teman sudah pernah telat gitu, jadi sisa limit atau limitnya akan kembali lagi, misalkan lunas, itu kalau nanti kalian ngajukan lagi itu nggak bakalan ACC ya. Seperti itu ya, karena kemarin banyak yang bertanya, Bang gimana Bang, saya sudah telat 1 minggu, bahkan ada yang 2 minggu, ada yang cuma 2 hari. Gimana Bang kalau saya lunasi nanti bisa nggak ngambil lagi di aplikasi itu? Kebanyakan ditolak teman-teman ya. Jadi kebanyakan ditolak, nggak bakalan di-ACC lagi misalkan teman-teman sudah telat. Baik itu 1 hari atau 2 hari atau 1 minggu, kemudian dilunasi, ngajukan lagi, itu kebanyakan ditolak ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada tagihan 1.564.000 ya. Kemudian tanggal jatuh tempo tanggal 5 Maret 2023. Jadi 3 Maret teman-teman. Artinya untuk aplikasi ini sudah 1 tahun ya. Sudah 1 tahun lebih. Ini tidak dibayar. Oke, kita cek untuk pembayaran di sini. Nah, di sini teman-teman ya, 1.564.000 ini masih belum dibayar. Total tagihan 1.300.000. Ini sudah plus bunga. Jadi ini sudah keterlambatan ini sudah plus bunga. Jadi ini sudah nggak bertambah lagi, dan tidak nambah lagi. Jadi stop di 1.564.000 ya. Nah, waktu telat 1 hari 2 hari itu ya itu tetap berjalan untuk bunga, karena ini sudah lewat lebih dari 3 bulan, jadi sudah stop di 1.500.000 ini. Nah, sampai sekarang ini tidak dibayar teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman pengen tahu resiko, misalkan kalian telat bayar, seperti apa Bang, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater. Resiko yang pertama, misalkan teman-teman telat di aplikasi Shopee ini, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater, kalian akan ditagih melalui telepon. Itu yang bikin ngeri sebenarnya sih kalau teman-teman telat bayar. Ya, ada yang teman-teman telat 1 minggu, misalkan 2 minggu, 3 minggu. Nah, itu kalian akan ditelepon 1 hari bisa sampai 20 kali ya. Nah, itulah cara penagihan dari pihak Shopee. Jadi kalian akan banyak masuk nomor yang baru akan nelpon kalian. Intinya telepon kayak telepon otomatis. Nah, saya coba waktu itu telat
1 minggu itu sering banget dapat telepon, setiap hari bisa sampai 20 kali. Ya, sampai 30 kali, bahkan lebih bisa. Nah, saya coba angkat, ternyata itu hanya sistem, teman-teman. Jadi bukan orang. Misalkan kita telepon, itu bukan. Yang jawab itu ya sistem juga, kayak telepon otomatis. Nah, itu yang bikin ngeri, teman-teman. Sebenarnya buat teman-teman yang telat bayar mungkin mengalami seperti itu. Teleponnya itu nggak henti. Ya, pokoknya satu hari itu kira-kira sampai 30 kali, 20 kali telepon gitu. Nah, buat teman-teman, misalkan teman-teman mengalami kasus yang sama seperti itu, kalian nggak usah panik. Itu sistem loh, teman-teman. Jadi kayak telepon otomatis gitu. Misalkan teman-teman coba angkat, nanti yang jawab sama aja. Kayak robot gitu loh. Jadi itu resiko yang pertama, teman-teman ya. Ya. Resiko yang kedua, pastinya kalian di email, di WA, di email, di WA. Intinya kalian disuruh bayar. Kalau teman-teman sudah lewat 1 minggu ke atas, itu biasanya ada teror semacam DC mau datang, tim kolektor mau jemput hari ini. Bahkan ada sebagian dari teman-teman yang dikirim video DC ya, yang mau datang ke rumah. Nah, misalkan seperti itu gimana, Bang? Jadi misalkan teman-teman dapat video DC mau datang ke rumah ataupun ke tempat kerja, kemudian surat kayak gitu, kalian juga nggak usah takut juga. Itu nggak bakalan loh, teman-teman. Nggak bakalan datang loh. 100% nggak bakalan. Ya, ini saja salah satu contoh sudah 1 tahun ya. Memang kalau dapat WA seperti itu sering banget, tapi ternyata sampai sekarang nggak datang-datang DC-nya. Ini untuk posisi aplikasi ini daerah Jawa Timur, teman-teman ya. Ya, di SP Letter, ya bukan di S Pinjamnya. Sama sih sebenarnya SP Letter sama S Pinjam itu. Ya kan? Tapi aman, tidak ada DC-nya. Ini di tahun 2024 ini banyak sekali teman-teman yang telat bayar di SP Letter, S Pinjam itu banyak yang bertanya, Bang, apakah ada DC-nya? Bang, saya sudah dapat WA kayak gini, katanya sekarang mau datang. Nah, jadi buat teman-teman nggak usah takut, itu nggak bakalan datang. Ini salah satu contoh waktu telat 2 minggu, 3 minggu itu sering banget dapat WA DC mau datang. Bahkan hari ini dikirim video DC kayak gitu. Hari ini kalau Anda nggak bayar, kami terpaksa meluncur ke rumah Anda atau ke tempat kerja Anda kayak gitu. Itu nggak bakalan datang. Itu hanya nakut-nakuti. Cuman kalau teman-teman memang nggak bayar, salah satu contoh seperti ini, misalkan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, itu BI checking, teman-teman. Jadi teman-teman kena BI checking atau blacklist ya. Tapi kalau masalah DC gimana, Bang? Aman, sebenarnya aman. Daerah Jakarta masih aman. Jawa Tengah aman, Jawa Timur aman ya. Di luar Jawa, apalagi di luar Jawa, bahkan lebih aman lagi, seperti itu. Ya, cuman resikonya kalau teman-teman telat bayar itu BI checking. Ya, kebanyakan teman-teman yang telat bayar itu yang biasanya sharing sama saya, Bang, saya sudah dapat email katanya mau datang ini. Aduh, itu bohong. Nggak bakalan terjadi, itu nakut-nakuti aja. Kalau teman-teman telat bayar di aplikasi Shopee ini cuman resikonya BI checking itu aja sih. Kalau masalah DC sejauh pengalaman saya pribadi dan kemudian informasi dari subscriber saya yang sering WA saya, yang sering sharing sama saya itu nggak ada yang didatangi. Aman ya teman-teman. Aman, 100% aman, nggak didatangi DC. Ini sudah 1,5 tahun, 1,5 juta sampai sekarang aman. Daerah Jakarta gimana, Bang? Ini kan dekat pusat, Bang. Waduh, meskipun Jakarta aman, nggak ada DC-nya. Cuman kalian kalau telat bayar itu dipastikan dapat WA DC mau datang kayak gitu loh. Yang bikin teman-teman panik itu, bahkan dapat surat kayak gitu. Surat dari Shopee itu nggak bakalan datang ya. Ya 100% pokoknya nggak datang. Jadi aman teman-teman ya, cuman resiko terberatnya itu BI checking, itu aja sih. Misalkan nanti ya ada dari teman-teman subscriber yang didatangi DC Shopee misalkan, nanti saya infokan buat teman-teman. Kalau sejauh ini ya untuk bulan ini atau tahun ini masih aman sih. Misalkan kedepannya ada yang didatangi, nanti saya infokan lagi buat teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itulah untuk resiko gagal bayar di aplikasi Shopee. Intinya aman, nggak ada DC lapangannya ya. Yang bikin teman-teman panik itu DC kan. Ini aman loh ya, daerah Jakarta masih aman. Daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur aman ya. Aman saja ya. Jadi teman-teman tetap tenang aja, santai. Resikonya ya cuma di telepon itu aja sih. Telepon itu yang bikin ngeri sebenarnya. Karena satu hari bisa sampai 20 kali, bahkan 30. Bisa lebih ya, seperti itu. Bisa kurang, bisa lebih. Intinya itu nakut-nakuti. Kalian nggak usah takut, itu sistem kayak telepon otomatis aja. Coba teman-teman angkat. Itu nggak bakalan ya. Nggak bakalan orang beneran. Cuman kayak robot ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya.
Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.